Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Zulfikar Faridi. Saya dari kelas TD3 A4. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eh, tugas dari mata kuliah Statistika Industri dengan dosen pengampu Bu Widya. Nah, kita langsung aja untuk nomor satu, yaitu carilah data penjualan suatu kelompok produk atau barang selama 3 periode. Tentukan minimal 5 produk. Nah, yang pertama, A, produknya tuh harus otomotif, makanan, minuman, pertambangan, pertanian, kelautan, properti, dan lain-lain. B, buatlah data tabulasi dari data nomor 1 beserta presentase penjualan per periode. C, yaitu buatlah grafik dalam bentuk bar graph, pie graph, dan paratograf. Nah, kita langsung saja di sini. Mohon maaf sebelumnya Bu, untuk laptop saya nggak jadi saya presentasinya di HP. Nah, untuk nomor satu, saya ambil datanya dari sebuah bengkel, dari data sebuah bengkel, data penjualan sebuah bengkel. Nah, yang pertama, produk yang dijual yaitu ada ban mobil, oli mesin, aki mobil, kampas rem, busi, terus ada filter udara, eh, dan harga per unitnya itu untuk ban mobil sendiri harga per unitnya itu 1,1.200.000. Terus oli mesin 150, aki mobil 900, kampas rem 300, busi 75.000, dan filter udara 100.000. Nah, di sini untuk penjualan per periode itu ada untuk ban mobil 80%, untuk mesin oli mesin itu 500 pieces, terus aki mobil 90 pieces, kampas rem 180 pieces, busi 400 pieces, dan filter udara 200 pieces. Nah, ini untuk data per periodenya bisa dilihat sendiri. Dan ini untuk persentasenya. Nah, untuk persentasenya di sini pasti ada pertanyaan, persen itu dapat dari mana? Nah, persen itu didapat dari total penjualan per produk bagi total penjualan seluruh produk, terus dikali 100%, nanti didapat hasilnya. Nah, di sini didapat hasilnya yaitu untuk ban mobil sendiri itu kisaran 26,64%, terus oli mesin itu kisaran 20,56%, terus aki mobil kisaran 22%, dan selanjutnya, dan di bawah tuh persennya itu harus mencapai 100%. Nah, di sini kita langsung ke permasalahan yang pertama, yaitu membuat grafik dalam bentuk bar graph. Nah, di sini bisa dilihat ini untuk data bar graph yang di atas. Nah, terus yang di bawah ini yang bentuk bulat itu pie graph, dan yang sebelah yaitu paratograf. Nah, paratograf tuh apa sih bedanya sama yang lain? Nah, paratograf tuh bedanya adalah paratograf tuh ada garis melengkung di atas tabungnya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya D, buatlah analisis singkat dan kesimpulan. Nah, analisis saya dari tiga data di atas, yaitu yang pertama untuk bar graph. Untuk bar graph sendiri itu menunjukkan perbandingan nilai penjualan setiap produk pada 3 periode, yang dimana ada ban mobil dan
Aki Mobil merupakan produk dengan nilai penjualan tertinggi di semua periode atau per bulan, karena saya mengambil satu periode itu 1 bulan. Nah, filter udara dan busi memiliki penjualan terendah nih. Ya, di sini filter udara dan busi itu memiliki penjualan terendah, dan kemudian periode 1, 2, dan 3 menunjukkan peningkatan penjualan pada sebagian besar produk. Lanjut lagi di Piecraft. Nah, Piecraft ini menunjukkan komposisi total penjualan latar produk otomotif. Nah, seperti ban mobil memberikan kontribusi tertinggi. Ya, di sini kontribusi tertinggi dari ban mobil yaitu dengan 26,64%. Nah, disusul dengan aki mobil. Aki mobil di sini dengan persentase 22,17%. Nah, sedangkan kampas rem, busi, filter udara menyumbang sisa dengan kontribusi lebih kecil. Kita lanjut lagi di Pareto Graph. Pareto Graph itu menunjukkan kontribusi kumulatif pada produk terhadap total penjualan berdasarkan prinsip 80/20. Nah, ukuran kontribusi ban mobil, aki mobil, oli mesin, kampas rem, busi, dan filter udara, tiga produk pertama yaitu ban mobil, aki mobil, dan oli mesin menyumbang sekitar 63-80% total dari total penjualan, yang artinya ketiga produk ini merupakan produk utama yang perlu menjadi fokus strategis untuk pemasaran di dalam bengkel. Nah, analisis dan kesimpulan dari nomor 1 ini yaitu penjualan antara produk dan ban mobil. Penjualan produk ban mobil dan aki mobil paling laku pada setiap periode. Untuk penjualan antar periode, penjualan meningkat dari periode 1 ke periode 2 dan relatif stabil di periode 3. Lanjut lagi 3 yaitu kontribusi 80% yang tadi sudah dijelaskan. Produk ban mobil dan aki mobil dan oli mesin menyumbang total 80% penjualan otomotif. Nah, itu penjelasan nomor 1. Kita lanjut lagi ke penjelasan nomor 2. Oke, kita lanjut lagi di nomor 2 dengan permasalahannya yaitu mencari 2 variabel data yang akan diteliti hubungannya dalam 10 periode. A. Buatlah scatter diagram dari data tersebut dan analisisnya. B. Buatlah histogram dari data tersebut beserta analisisnya. Nah, di sini saya sudah buat datanya dari yang A yaitu scatter diagram, dan yang kedua yaitu histogram. Datanya di sini saya ambil dari soal yang nomor 1 tadi yaitu data penjualan otomotif dari sebuah bengkel. Nah, di sini saya mengambil dua produk untuk contohnya yaitu penjualan oli mesin dan penjualan filter udara. Nah, untuk penjualan untuk penjualan oli mesin untuk periode pertama itu 520, periode kedua 580, periode ketiga 600, periode keempat 620, periode kelima 700, periode keenam 760, periode ketujuh 820, periode ke-8 850, periode ke-9 900, dan periode ke-10 960. Begitu pula ini bisa dilihat untuk penjualan filter udara periode 110, periode 130, dan seterusnya. Nah, di sini masuk di persoalan yang pertama yaitu buatlah scatter diagram. Nah, ini untuk scatter diagramnya tuh kayak gini. Dari data di atas ini untuk datanya. Nah, selanjut lagi permasalahan yang B yaitu buatlah histogram.
Nah, histogram yang saya dapat dari ATS itu seperti ini, dia meningkat ke kanan. Nah, untuk penjelasannya, analisisnya, yaitu yang dimana untuk scatter diagram di sini, yaitu yang pertama, scatter diagram itu adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara penjualan oli dan penjualan filter udara. Nah, analisisnya itu titik data terlihat naik seiring peningkatan penjualan oli. Pola titik membentuk garis miring ke atas, artinya hubungannya positif. Nah, semakin banyak oli terjual, semakin banyak pula filter udara yang terjual. Nah, hal ini bisa menunjukkan bahwa kedua produk ini sering dibeli bersamaan. Misalnya sewaktu menyervis mobil atau motor, biasanya itu dibeli secara bersamaan. Nah, lanjut lagi ke penjelasan nomor 2, yaitu penjelasan tentang histogram. Histogram bisa dibuat untuk salah satu variabel, misalnya penjualan oli mesin. Nah, di sini bentuk histogram menunjukkan distribusi naik kanan, artinya volume penjualan itu meningkat seiring berjalannya waktu atau di setiap periode. Nah, tidak ada penyimpangan yang ekstrim, menunjukkan bahwa oli mesin ini nih cukup stabil dan meningkat seiring berjalannya periode. Nah, ini bisa menandakan bahwa permintaan pasar yang terus bertumbuh. Oke, itu penjelasan nomor 2. Kita lanjut lagi penjelasan nomor 3. Oke, kita lanjut lagi di nomor 3 dengan permasalahan atau soal, yaitu buatlah poligon dan ogif dari data jumlah penduduk miskin dari tahun 2014 hingga 2024. Nah, beserta analisisnya. Oke, di sini gua udah dapat datanya. Untuk datanya itu saya mengambil dari Google. Mudah-mudahan datanya konkret lah gitu ya. Nah, ya pasti konkret gitu kan. Nah, di tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Indonesia itu sekitar 2,6 juta jiwa ya. 2,6 juta jiwa. Dilanjut lagi di 2015 dengan dia meningkat di 28, dia nggak terlalu menurun lah di angka 28,56 juta jiwa. Terus lagi berlanjut di 2016 dengan agak turun dengan 27,76 juta jiwa. Lalu lagi 2017 dengan 26,58 juta jiwa. Lanjut lagi 2018 dengan agak menurun lagi dia dengan jumlah penduduk yang miskin yaitu 25,67. Lanjut lagi di 2019 cukup signifikan turunnya yaitu di 24,79 juta jiwa. Naik lagi di 2010 dengan 2020 dengan jumlah kemiskinan di 27,55 dan 2021 turun lagi di 26,50 juta jiwa. Lanjut lagi 2022 turun lagi di 26,36 juta jiwa. Naik lagi, turun lagi di 2023 dengan angka 25,87 juta jiwa dan turun lagi di 2024 sebanyak 25,2. Nah, di sini kita masuk ke permasalahan yang pertama yaitu buatlah poligon. Nah, di sini karena laptop saya rusak, jadi di sini saya presentasi lewat HP. Nah, di sini saya udah siapkan data poligonnya. Ini dibuat sendiri tapi saya presentasinya di HP karena laptopnya kalau udah save nggak bisa dibuka lagi. Nah, emang kayak gitu lah, nggak tahu kenapa Bu. Kalau ibu nggak percaya dah, ibu coba dah. Nah, lanjut. Nah, ini
Poligonnya sudah saya buat ya seperti ini dari data tahun 2014 hingga 2024. Nah, ini untuk poligonnya seperti ini. Kita lanjut lagi sebelah ini untuk OGIF-nya seperti ini. Nah, oke. Untuk analisisnya, untuk frekuensi poligon atau poligon frekuensi itu garis menunjukkan perubahan jumlah penduduk miskin dari tahun 2014 hingga 2024. Nah, terlihat penurunan terhadap penduduk yang miskin itu dari tahun 2014 28 juta, 6 juta jiwa hingga 2019 yaitu di 24,79 juta jiwa. Nah, di tahun 2020 terjadi peningkatan tajam akibat mungkin pengaruh pandemi COVID itu meningkatnya tajam mungkin karena ya Gojek tidak bekerja dan lain-lain, bus, angkot-angkot ada kurang gitu kan. Jadi terjadi kenaikan yang cukup tajam di waktu 2020 mungkin terjadi pandemi COVID-19. Nah, naiknya tuh ke 27,55 juta jiwa. Cukup signifikan tuh ya, dari 24 turunnya di 19 naik lagi di 2020 dengan angka 27,55 juta jiwa. Nah, setelah itu tren kembali menurun hingga 2024 menjadi 25,2 juta jiwa. Nah, jumlah penduduk miskin menurun secara umum dalam 10 tahun terakhir dengan gangguan sementara pada tahun 2020 yaitu pandemi. Nah, itu untuk poligonnya. Nah, ini sekarang untuk OGIF. OGIF yaitu kurva kumulatif. Nah, garis kumulatif memberikan penjumlahan kumulatif penduduk miskin tiap tahun. Nah, kurva terus naik karena bersifat kumulatif, menggambarkan total akumulasi jumlah dari waktu ke waktu. Kurva terus naik karena bersifat kumulatif, menggambarkan akumulasi jumlah dari waktu ke waktu. Analisisnya itu kenaikan lebih curam pada awal 2024 hingga 2020. Nah, karena nilai tahun lebih besar. Terus setelah 2020 garis OGIF menjadi lebih landai, menandakan penurunan tambahan jumlah miskin per tahun semakin kecil. Artinya program pemberantasan kemiskinan mulai efektif kembali setelah pandemi. Nah, sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Kalau ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.